Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kara. Menjulang nyata atas Bukit Kara, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karena Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu salam terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya boleh memberikan tema bagi kita semua, yaitu sesuai dengan perikop kita, berdoa dan bekerja. Sekali lagi, berdoa dan bekerja. Bapak Ibu salam terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kembali Rasul Paulus memberikan pesan dan peringatan kepada orang-orang percaya supaya dalam hidupnya beriman kepada Tuhan bukan hanya mengandalkan dalil-dalil iman untuk boleh hidup bermalas-malasan dan tidak giat bekerja dalam kehidupan sehari-hari, dan hanya mau menikmati kasih karunia dan tidak mau berusaha untuk boleh hidup setia di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai contoh dekat, Allah telah mengaruniakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun ada banyak orang melalaikan itu, memilih untuk boleh berkata percaya, namun tidak giat bekerja untuk boleh hidup setia di hadapan Tuhan. Mengaku kepada banyak orang bahwa dia adalah orang percaya, bahwa dia adalah pengikut Yesus Kristus, namun dia malas berdoa, malas untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan hidupnya hanya bermalas-malasan dan tidak mau melakukan kehendak Allah. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan tegas boleh mengingatkan jemaat di Tesalonika supaya mereka boleh bergiat bekerja, berdoa di hadapan Tuhan Allah, supaya mereka yang sudah percaya kepada Allah tidak terlepas, tidak tergoda, tidak boleh terikut-ikut kepada orang-orang pengacau yang ingin mengacaukan iman mereka. Sebab butuh usaha, harus giat berdoa di hadapan Tuhan supaya kita boleh dimampukan, boleh menghadapi setiap tantangan itu untuk boleh dapat melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ketiga Rasul Paulus berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan yang keempat, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Bapak Ibu saudara terkasih, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan hati mereka bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ia akan menguatkan hati kita dan memelihara kehidupan kita terhadap yang jahat, supaya kita tidak dapat dipengaruhi, supaya hidup kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tetap pelihara persekutuan doa di hadapan Tuhan dan bekerja lebih giat lagi supaya kita tidak dapat dipengaruhi oleh kejahatan untuk boleh lari daripada jalan Tuhan, namun tetap setia di hadapan Tuhan Allah. Ayat kelima dikatakan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa Paulus boleh menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, bahkan kepada kita juga saat ini, bahwa ketika kita boleh sungguh percaya kepada Tuhan, berdoa dan sungguh bekerja berusaha mempertahankan iman percaya kita, maka Allah akan memelihara hidup kita dan akan menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa terus berdoa dan bekerja dengan giat di hadapan Tuhan, supaya hidup kita boleh dipelihara, hidup kita mengalami kasih karunia, sebagaimana dikatakan dalam ayat ke-18, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus senantiasa berdoa dan bekerja giat bagi orang-orang yang percaya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan dia tidak bisa duduk diam menikmati kasih karunia Tuhan,
Namun sebagai orang yang percaya, dia memiliki beban, tugas, yaitu mengabarkan Injil. Demikian dengan hidup kita. Kita sebagai orang percaya bukan hanya duduk diam dan berdoa saja, tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa dan menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kita berada, baik lewat perkataan kita, perbuatan dan tingkah laku kita. Maka orang-orang di sekitar kita yang berusaha boleh menyebarkan kejahatan melalui kehidupan kita diubahkan. Mereka boleh percaya kepada Allah dan mereka boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan yang dikaruniakan melimpah terus-menerus, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu teruslah berdoa dan bekerja dengan giat, maka Dia adalah Allah yang setia, yang akan menguatkan hati kita dan memelihara kehidupan kita boleh terlepas daripada yang jahat, dan boleh mengizinkan kita menikmati damai sejahtera yang boleh dikaruniakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang senantiasa menyertai hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk berdoa dan bekerja dengan giat di hadapan Tuhan Allah, supaya kami boleh beroleh anugerah daripada Tuhan. Hidup kami boleh berkelimpahan berkat kasih karunia Tuhan. Dan apapun situasi itu yang boleh mengganggu kehidupan kami, Allah yang setia akan menolong kami melihara dari segala kejahatan itu, dan kami boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mampukan kami Bapa, berkati kami lewat kasih karunia-Mu. Terpuji Engkau Bapa, surga berdoa dan berrenungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.